Shalom teman-teman muda. Di waktu yang baik ini saya coba sharing tentang hubungan LDR yang berhasil atau langgeng. Dan ini sudah ada beberapa anak-anak muda yang bertanya ke saya, berikan dong tips supaya berhasil hubungan LDR. Dan sebelum kita bahas, silahkan di subscribe, tekan tanda loncengnya supaya teman-teman muda mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari saya. Oke, tips hubungan LDR yang berhasil, sukses, langgeng, dan diberkati. Nah, sebelumnya saya mau cerita dulu nih bahwa saya pun sedang menjalani satu hubungan yang mana saya dengan pasangan saya, kita LDR. Saya ada di kota Makassar, sementara dia sendiri ada di kota Medan. Jadi sudah beberapa bulan, karena saya pelayanan mobile. Jadi sebentar saya ada di kota mana, pokoknya saya mobile di kota-kota. Dan untuk COVID ini saya terlock di Sulawesi Selatan sudah 4 bulan. Dan memang juga sebelum-sebelumnya kita memang LDRan, karena saya ke Medan itu jarang ya. Karena saya sudah terjadwal biasanya sampai 6 bulan sudah terjadwal. Nah, sampai sekarang saya sedang tidak memuji atau apapun ya. Sampai sekarang hubungan kami 1 tahun lebih. Kami nggak pernah ribut ataupun marah atau lagi sampai kasar, nggak pernah ya. Karena ada tips yang kami lakukan, sehingga hubungan kami makin hari makin akrab, makin dekat, makin dewasa, dan kami berdua makin bertumbuh. Nah, di sini saya berikan beberapa tips agar hubungan teman-teman ini LDR-nya bisa berhasil. Nah, kata berhasil di sini teman-teman tolong di cross check, tolong dicek. Kata-kata berhasil di sini adalah yang pertama, jarang berantem ya. Nah, hubungan yang jarang berantem, LDR yang jarang berantem, bagi saya itu berhasil. Yang kedua, tidak cuek-cuekan ya. Artinya komunikasinya lancar ya. Nah, yang ketiga berhasil di sini adalah tidak saling mencurigai. Jadi hubungan LDR yang ketiga ini yang berhasil adalah tidak saling mencurigai. Yang keempat adalah hubungan LDR yang berhasil adalah saling setia. Saling setia. Dan yang terakhir, hubungan LDR yang berhasil adalah hubungan yang bertumbuh dan berbuah bersama keduanya di dalam Tuhan. Ya. Nah, berikut ada sekitar 11 yang sering kami lakukan, dan ini nggak ribet, nggak susah. Ini kembali ke dua-duanya. Makanya bagi saya hubungan yang sehat adalah kedua-duanya berperan aktif. Jadi nggak ada yang pasif, kedua-duanya aktif. Jadi hubungan yang sehat kedua-duanya saling mengisi, saling membangun, saling mendukung, dan saling menolong. Itulah hubungan yang berhasil, hubungan yang saling. Nah, 11 ini rahasia LDRan ini, yang pertama adalah tipsnya. Yang pertama supaya LDRan teman-teman itu berhasil, yang pertama adalah saling percaya. Nah, percaya ini adalah sangat penting ya. Saya mempercayai dan yakin sangat mantap bahwa cemburu bukanlah tanda sayang.
Ya, jadi kalau hubungan teman-teman si sedikit cemburu, itu tanda sebenarnya nggak sehat. Tapi bagi saya hubungan yang sehat adalah bukan cemburuan, tapi percaya. Namun percaya itu memang dijaga, dirawat betul-betul. Nah, kalau kita saling percaya, apa yang mau dicemburuin? Kan itu kuncinya di situ. Jadi saya dengan pasangan selama kita LDRan, kita saling menjaga. Dia tahu saya ketemu siapa, saya tahu dia ketemu siapa, dia tahu saya jam berapa di sini. Bahkan saya video call, saya kenalkan semua teman-teman saya, ke siapa saya ketemu saya kenalkan. Jadi dia tahu saya lagi ngapain. Nah, disitulah bertumbuh yang namanya saling percaya. Ya, jadi rahasia LDRan yang berhasil sukses dan bertumbuh yang pertama itu adalah saling percaya. Ini yang paling penting. Nah, sekarang saya tanya teman-teman yang LDRan, yang lagi pacaran LDRan, apakah kamu saling percaya? Kalau sudah tidak percaya, berarti hubungan itu sedang tidak sehat. Yang kedua, rahasia LDRan yang berhasil sukses dan diberkati yang kedua adalah saling pengertian. Apa artinya? Contoh, kalau pasangan saya dari pagi sampai jam 5 sore dia kerja. Dan biasanya HP-nya di silent. Nah, maka dari pagi sampai sore saya tidak pernah menelepon dia. Nggak pernah. Saya belajar untuk mengerti kesibukan dia. Namun sesekali, 1 kali atau 2 kali saya WA dia. Paling tidak nanya gimana kerjaan, paling tidak nanya gimana sudah makan siang. Paling tidak begitu. Kita mesti ada saling pengertian. Nah, sekarang menjadi pertanyaan ke teman-teman yang menonton ini, apakah hubungan LDRanmu sudah saling pengertian? Ya, mengerti itu keren banget. Bagi saya hubungan yang dalam, bagi saya hubungan yang dewasa adalah hubungan yang dibangun atas dasar pengertian. Mengerti, sekalipun gak dibilangin. Pasangan saya gak pernah bilang, jangan ya telepon saya jam 7 sampai jam 5, jangan ya. Dia gak pernah bilang, tapi saya tidak pernah telepon. Karena apa? Saya tahu kalau dia lagi kerja, sebaiknya biar dia fokus kerja. Namun saya WA sesekali. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, hubungan LDRan yang berhasil, yang ketiga adalah komunikasinya lancar. Walaupun sibuk luar biasa. Nah, sekarang saya tanya, teman-teman gimana komunikasinya? Lancar enggak? Ya, jangan bilang, aduh dia selalu bilang sibuk lah, anulah. Nah, atau teman-teman sendiri bilang aku lagi sibuk apalah. Nah, bagi saya hubungan LDRan yang berhasil adalah sesibuk apapun harus menyempatkan memberi kabar, menanya kabar, harus ada komunikasi yang lancar. Kalau nggak bisa telepon, chat. Ya, presiden ya, yang sudah super sibuk, presiden aja ada waktu untuk keluarganya. Nah, sesibuk apa sih kamu sampai tidak ada kabar? Nah, cuman saya akan bingung kalau dia bilang kamu disayang dia, tapi dia nggak ada kasih kabar. Nah, bagi saya orang kalau dia sibuk luar biasa, tapi tetap komunikasi lancar, bagi saya orang itu tahu yang mana prioritas. Orang itu serius dengan hubungan. Orang itu menyiram atau bagaimana hubungan itu supaya bertumbuh. Itu yang keren. Yang keempat, rahasia LDRan yang berhasil yang saya juga lakukan adalah yang keempat ini adalah
berdoa setiap hari. Kita berdoa itu biasanya malam ya. Begitu dia pulang kerja sore, dia kerja dulu di rumah, ngapain gitu loh. Nah, malamnya itu kita berdoa dan kita baca Alkitab. Dan sekarang kita sedikit lagi kita akan masuk ke kitab Keluaran ya. Jadi kita membaca Alkitab juga bukan sekedar baca gitu aja, enggak. Kita ngebahas kenapa sih bisa begitu, oh ternyata begini. Nah, dari situlah hubungan itu jadi sehat, diutamakan Tuhan lewat doa, lewat baca firman. Nah, kalau kita lakukan ini, maka hubungan LDRan kita itu akan sehat, akan bertumbuh. Nah, sekarang saya tanya, apakah hubungan LDRanmu setiap hari ada doa bersama? Setiap hari apakah ada baca Alkitab bersama? Kalau belum ada, cobalah lakukan ini. Maka saya pastikan hubunganmu akan menjadi kuat, akan menjadi dewasa, dan jadi sehat, dan diberkati Tuhan. So, berdoa dan baca Alkitab bersama-sama setiap hari. Yang kelima, rahasia LDRan yang berhasil, sukses, dan diberkati adalah yang kelima, seringlah memberikan pujian kepada pasanganmu. Pujilah dia. Kalau dia baru cukur rambut atau pendekin rambut, atau mungkin warna lipstiknya berubah, atau mungkin baju baru, atau apa saja, pujilah dia. Bilang gak dia cantik, luar biasa, pujilah dia. Jadilah pasangan yang romantis. Sebab yang romantis ini selalu menyentuh hati. Ya, jadi sering-seringlah memuji pasanganmu. Karena itu adalah bagian dari menyiram hubungan itu supaya bertumbuh. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan adalah, apakah teman-teman muda yang LDRan, apakah engkau sering memuji pasanganmu? Atau kamu sibuk menilai-menilai? Itu bahayanya. Kalau kita suka menilai, menjat, menghakimi, itu membuat hubungan itu tidak bertumbuh. Nah, untuk itu pujilah dia, belajarlah memuji. Kamu hebat, kamu dipakai Tuhan, kamu luar biasa, kamu cantik hari ini, kamu sabar ya, kamu ini. Pokoknya pujilah dia. Sampai dia yang tadinya mungkin tidak biasa dengan pujian, dia jadi seneng, dia jadi makin percaya diri, dia makin bertumbuh. Pujilah dia. Ya, pujian itu sangatlah penting, romantis. Nah, sekarang saya tanya, apakah kamu sudah melakukan itu, memuji pasanganmu? Apakah hubunganmu romantis atau tidak? Kalau belum, coba lakukan tips yang kelima ini. Yang keenam, rahasia LDRan yang berhasil, sukses, dan diberkati Tuhan. Yang keenam adalah jangan terlalu menuntut ini itu, maksa ini itu. Jangan. Apa saja yang sifatnya memaksa itu gak enak ya. Jangan menuntut. Makanya hubungan itu harus dibangun atas dasar kedewasaan. Jadi sekalipun kita tidak menuntut, tapi dia peka, dia punya kedalaman, dia punya pengertian, karena sama-sama dewasa. Makanya kalau hubungan masih kekanak-kanakan, ya repot dong. Harus dibangun di atas kedewasaan. Jadi berhentilah untuk sering menuntut, maksa ini, maksa ini, karena itu tidak baik. So, teman-teman, saya mau tanya, apakah hubungan LDRanmu, dia sering menuntut kamu, dia sering memaksa kamu ini itu, atau kamu yang menuntut dia, atau kamu yang memaksa dia ini itu? Nah, sebaiknya tips yang keenam ini, jangan sering menuntut, dan bila perlu biarlah dibangun atas dasar kesadaran. Oke. Yang ketujuh, rahasia LDRan yang berhasil, sukses, dan diberkati. Yang ketujuh, tidak egois.
artinya tidak memikirkan diri sendiri. Saya banyak masuk atau konseling anak-anak muda, mereka bilang, Pak Pendeta saya bingung nih, ini kami ini pacaran apa enggak sih sebenarnya. Dia lebih mementingkan gamesnya, PUBG-nya, itu yang dikerjain, lupa pacarnya, lupa hubungan yang gak ada kabar. Nah ini yang repot. Karena apa? Cuek, hanya memikirkan diri sendiri. Begitu dia butuh sesuatu baru dia hubungin pasangannya. Ini jujur sangatlah tidak sehat. Saya ulang, hubungan yang egois adalah hubungan yang tidak sehat. Parah banget itu. So teman-teman, saran saya, komunikasikanlah ke pacarmu. Bilang ke dia, saya nggak suka kalau kamu lebih memprioritaskan gamesnya kamu, hobi kamu daripada hubungan kita. Nah kalau kamu begini terus, coba dipikirkan baik-baik. Apakah memang hubungan ini sehat atau tidak, mau dilanjutkan atau tidak. Kita mesti menyampaikan itu, sehingga mana tahu dia lupa, dia jadi sadar. Ya, itu yang ke-7. Rahasia LDRan yang berhasil yang ke-8 adalah saling, ini juga keren, saling mengingatkan tanggal dan momen-momen penting dalam hubungan kalian. Tanggal ulang tahunnya dia, momen-momen penting, kayak contoh kalian ketemu di mana pertama kali, terus surprise, kejutan-kejutan yang pernah dia lakukan atau kamu lakukan, atau tempat-tempat yang penuh kenangan. Pokoknya momen-momen yang penting, tanggal-tanggal yang penting, saling mengingatkan. Dan ini juga rahasia bumbu-bumbu supaya hubunganmu yang LDRan itu penuh warna, penuh rasa, dan berhasil, sukses, dan diberkati. Nah sekarang saya mau tanya, apakah engkau mengingat tanggal lahir pasanganmu? Apakah kau mengingat momen-momen penting hubungan kalian? Kalau tidak ingat, perbaiki. Yang ke-9, sedikit lagi teman-teman. Yang ke-9 adalah supaya hubungan kalian tidak menjenuhkan LDRannya. Yang ke-9 adalah selalu cari kegiatan positif saat telepon ataupun video call. Carilah kegiatan-kegiatan yang positif. Contoh, tebak-tebakan kah, atau bercandaan kah, atau apa saja kegiatan yang positif. Ya, baca Alkitab juga boleh. Apa saja kegiatan yang positif sehingga hubungan itu penuh warna. Nah sekarang saya mau tanya teman-teman, apakah hubunganmu melakukan kegiatan-kegiatan yang positif atau justru yang negatif? Ya. Nah, yang ke-10, sisa 2 lagi. Rahasia LDRan yang berhasil, sukses, dan diberkati Tuhan. Yang ke-10, kalau marah jangan dilama-lamain. Ya, jangan dilama-lamain, oke? Jangan dilama-lamain. Segera selesaikan dengan minta maaf. Jadi milikilah budaya dalam hubungan itu minta tolong, minta maaf, terima kasih. Milikilah budaya dalam hubungan itu supaya hubungan itu jadi sehat. Oke? Jadi kalau marah jangan dilama-lamain. Jangan sampai berhari-hari. Cukup 1 malam, besok pagi langsung berdoa sama-sama, langsung clear. Itu rahasia hubungan LDR yang sangat efektif. Lakukan itu, maka hubunganmu akan jauh dari masalah-masalah. Sebab sekalipun ada masalah, dalam waktu sekejap hilang, karena langsung minta maaf dengan respon yang benar, dengan respon yang dewasa. Yang terakhir, yang ke-11, rahasia LDRan yang berhasil, sukses, dan diberkati Tuhan. Yang ke-11 adalah selalu mengandalkan dan mengutamakan Tuhan dalam hubungan kalian, sehingga dibangun di atas dasar kasih hubungan tersebut. Ingat, yang ke-11 ini adalah sangat penting. Marilah kalian berdua sama-sama mengandalkan dan mengutamakan Tuhan dalam hubungan kalian dengan kasih. Sebab kasih ini akan menutupi banyak kesalahan. Kasih ini akan membuat engkau gampang minta maaf. Kasih ini akan membuat
engkau gampang memaafkan, kasih akan membuat engkau tetap kuat sekalipun banyak tantangan, goncangan, dan masalah. Dan saya percaya hubungan yang mengandalkan Tuhan adalah hubungan yang sangat diberkati Tuhan. So, saya mau tanya teman-teman muda, apakah hubunganmu mengutamakan atau mengandalkan Tuhan? Kalau belum, maka mulailah dari sekarang, bangunlah hubunganmu atas dasar takut Tuhan, mengutamakan Tuhan, dan mengandalkan Tuhan. So, ini yang boleh saya bagikan anak-anak muda. Saya berdoa hubungan LDR-anmu itu langgeng, bahagia, berhasil, sukses, dan diberkati Tuhan. So, tetap semangat anak-anak muda, tetap antusias. Ini yang boleh saya bagikan teman-teman muda. Kalau teman-teman terberkati, boleh di subscribe, tekan tanda loncengnya, dan silakan like dan share sebanyak mungkin supaya teman-teman muda yang lain juga ikut terberkati. Tuhan Yesus memberkati.